Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ananda semua, kita hari ini kembali bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Insyaallah hari ini kita akan membahas materi tentang perilaku terpuji, yaitu materi tentang tawadhu. Baiklah ananda semua, sebelum itu kita buka pembelajaran hari ini dengan melafazkan kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap berdoa, ad-du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik ananda semua, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, ananda mampu mengetahui makna dari tawadhu, perilaku terpuji yaitu tawadhu. Yang kedua, ananda mampu mempraktikkan sikap tawadhu dalam kehidupan sehari-hari sebagai perilaku terpuji. Baik ananda semua, kita hari ini akan belajar tentang perilaku terpuji yaitu tawadhu. Apa yang dimaksud dengan tawadhu dan bagaimana caranya untuk menjadi diri agar kita selalu senantiasa memiliki sikap tawadhu dalam kehidupan sehari-hari. Maka ananda, itu semua yang akan kita bahas. Sebelum itu kita saksikan video berikut ini. Silakan ditonton video berikut ini. Sang harimau belajar menjadi rendah hati. Dalam hutan yang lebat hiduplah seekor harimau yang sangat sombong. Dia merasa yang paling kuat di antara hewan lainnya. Suatu hari harimau ini hendak memakan mangsa hasil buruannya di bawah pohon yang teduh. Suatu hari harimau ini hendak memakan mangsanya di bawah pohon yang sangat teduh. Namun datanglah seekor gagak dan hinggap di pohon itu. Gagak ini sungguh licik dan terkenal sering menyebabkan pertengkaran antara hewan-hewan lainnya. Gagak ingin sekali memberi pelajaran pada si harimau yang sombong, maka dia berkata kepada si harimau, "Tuan harimau, jangan marah ya, tapi kau selama ini mengira dirimu yang paling kuat di hutan ini. Aku hanya ingin memberitahumu kau itu salah besar. Dalam hutan ini ada yang lebih kuat lagi daripadamu, yaitu manusia. Aku tahu karena aku sering pergi ke desa." Si harimau menjadi kesal mendengar kata-kata si gagak. Si harimau tidak senang. Ada yang lebih kuat daripada dirinya. Dan bagian terburuknya, harimau sama sekali tidak pernah melihat manusia. Karena itu, si harimau berusaha keras mencari manusia. Harimau mulai bertanya kepada siapapun yang dia temui. "Permisi, apa kau pernah melihat manusia? Katakan seperti apa manusia itu?" Tapi tidak satupun dari mereka pernah melihat manusia. Suatu hari si harimau berjumpa gajah. Dan dia bertanya, "Hei gajah, apa kau pernah melihat manusia?" Gajah menjawab, "Tentu saja aku pernah berhadapan dengan manusia. Dengarkan aku, janganlah kau mencari-cari manusia. Manusia itu sangatlah kuat." Harimau mentertawakan gajah dan pergi. Dalam perjalanannya dia berjumpa dengan rubah. Harimau juga bertanya pada rubah, "Rubah temanku, kau termasuk hewan paling cerdik di antara semua hewan. Dan kau sudah berkelana kemana-mana. Apa kau pernah melihat manusia? Seperti apa manusia itu?" Si rubah tertawa dan berkata, "Hei harimau, apa kau sudah gila? Jangan mencari-cari masalah. Manusia itu sangat kasar dan jauh lebih kuat daripadamu. Jika kau mencari manusia, kau akan membuat masalah bagi dirimu sendiri." Si harimau tidak percaya rubah dan tetap mencari manusia. Nah, kira-kira apa yang kemudian terjadi?
si harimau ternyata sungguh berjumpa dengan manusia. Manusia itu sedang duduk beristirahat di bawah pepohonan. Si harimau mendekat dan bertanya, "Sobat, apa kabar? Kenapa kau duduk di sini?" Si manusia sebenarnya takut saat melihat harimau, tapi dia manusia yang sangat pintar. Dia tidak menunjukkan rasa takutnya. Dia malah menghardik si harimau. "Apa urusannya denganmu? Sana pergi, sana!" Si harimau terkejut. Dia berpikir, hewan apa ini? Dia bahkan tidak menghormati aku. Tapi harimau sedang memikirkan manusia. Jadi dia berkata, "Sobat, aku sedang mencari manusia. Aku hanya ingin melihat seperti apa manusia itu. Apa benar mereka lebih kuat dariku? Aku yakin mereka tidak pintar. Aku hanya ingin melihat rupanya satu kali saja." Manusia tidak takut lagi setelah mendengar kata-kata harimau. Dia pun mulai tertawa dan memberitahu, "Jika kau ingin melihat manusia, kau harus melakukan apa yang kusuruh. Jika kau mengikatkan dirimu ke pohon ini, kau akan bisa berjumpa dengan manusia." Yang dikatakan manusia sangat menarik harimau. Dan tanpa pikir panjang, dia bersedia untuk mengikat dirinya. Dia berkata pada manusia, "Bagaimana caranya aku mengikat diriku sendiri? Kau saja yang mengikatku." Si manusia pun setuju. Dan sambil tertawa, dia mengikat harimau itu ke pohon. Lalu dia mengambil kapaknya dan memotong salah satu telinga si harimau. Ia baru saja hendak memotong telinga satunya, tapi si harimau berteriak, Jangan potong telingaku lagi. Aku sekarang paham, kaulah yang disebut sebagai manusia. Kau bahkan lebih licik daripada yang kupikirkan. Aku tidak akan lagi mencari-cari manusia. Sungguh, jika aku bohong, kau bisa memotong telingaku lagi. Aku berjanji aku tidak akan mencarimu lagi. Aku mohon lepaskan aku. Nah anak-anak, kalian sudah mendengar kisah ini kan? Pelajaran apa yang kalian dapatkan dari kisah ini? Ternyata kepandaian itu lebih penting daripada kekuatan. Baik anak-anak semua, sudah kita saksikan tadi peristiwa atau cerita tentang harimau. Apa yang bisa anak-anak petik dari peristiwa tersebut? Jadi harimau tadi harimau yang merasa dirinya paling hebat, yang tidak ada tandingannya lagi. Sehingga dia mencari lawan agar dia tahu bahwa dirinya lebih hebat dan tidak ada yang menandinginya. Maka anak-anak semua, peristiwa tersebut atau cerita tersebut sangat-sangat menarik untuk kita jadikan pelajaran. Materi kita berkaitan tentang tawadhu. Tawadhu artinya adalah rendah hati. Yang dimaksud adalah agar diri kita tidak menjadi sombong, tidak menjadi lebih baik dari orang lain, tidak merasa hebat dari orang lain, sehingga menjadi diri kita menjadi besar hati dan sombong, sehingga seperti harimau tadi yang mendapatkan kecelakaan. Mengapa kita tidak boleh sombong? Karena sombong hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segala keagungan, segala kebesaran dan segala kemahaesaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia tidak ada yang perlu disombongkan ataupun yang dibanggakan sama sekali. Jadi ananda, tawadhu adalah salah satu sifat perilaku terpuji ketika kita, yaitu adalah rendah hati. Jadi ketika kita mendapatkan ilmu atau kepintaran, maka kita tidak boleh sombong dengan ilmu kita. Ketika kita diberikan harta, maka kita tidak boleh sombong dengan harta kita. Ketika kita memiliki rupa yang tampan, cantik, maka kita tidak boleh sombong dengan rupa tersebut. Atau ketika kita mendapatkan jabatan suatu saat nanti, kita doakan semoga anda semua salah satu menjadi pejabat penting, maka tidak boleh sombong, sehingga apapun yang kita lakukan akan menjadikan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak menjadi orang-orang yang sombong. Kenapa Nanda? Karena ketika kita sombong, kita akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu contoh, ketika Raja Fir'aun adalah salah satu raja yang sombong, yang angkuh, maka apa yang terjadi Ananda? Fir'aun Allah tenggelamkan di Laut Merah tanpa bisa berdaya sama sekali. Ketika kita sombong dengan harta, maka Ananda ada contoh Harun yang Allah tenggelamkan
di sungai beserta harta-hartanya. Jadi Ananda semua, ketika kita berperilaku sombong atau angkuh atau besar hati, maka kita siap-siap akan mendapatkan siksa atau murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ananda semua, sikap tawadhu mengajarkan kita untuk selalu senantiasa, yang pertama adalah tidak sombong atas apa yang kita miliki. Yang kedua, untuk selalu senantiasa mensyukuri atas apapun nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, kita tidak boleh merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Jadi Ananda, sifat tawadhu mengajarkan kepada kita untuk selalu senantiasa rendah hati, tidak boleh kita bangga diri, tidak boleh kita merasa lebih baik dengan orang lain. Karena apa? Karena semua di mata Allah, semua kita sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, yang paling takwa, bukan yang paling banyak harta ataupun yang paling cantik atau ganteng. Baiklah Anda semua, itu pembelajaran kita hari ini. Semoga kita selalu senantiasa menjadi perilaku yang tawadhu dan bisa menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi. Kita akhiri Ananda pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Silakan dicatat poin-poin penting dalam pembelajaran hari ini ketika penting, dan semangat dan sukses selalu Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.